Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kelima untuk mata kuliah pemrograman client server. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai syarat preference. Di dalam aplikasi Android ada beberapa opsi penyimpanan data. Yang pertama adalah syarat preference, yang kedua adalah SQLite database, yang ketiga adalah local storage, dan yang keempat adalah cloud storage. Apabila data yang kita simpan itu bentuknya adalah pasangan key dan value, seperti contohnya ketika dalam sebuah aplikasi ada halaman setting, di sana terdapat beberapa konfigurasi dari aplikasi tersebut. Nah, itu merupakan contoh key value pairs. Nah, maka kita simpan di dalam shared preference. Kemudian jika datanya itu berupa tabel, kemudian mungkin membutuhkan beberapa tabel, datanya terstruktur, maka kita bisa menggunakan SQLite database. SQLite ini adalah salah satu produk database selain yang sudah kita kenal selama ini. Mungkin ada MySQL, ada SQL Server. Nah, secara prinsip fungsi-fungsi atau komen-komen SQL itu dapat berjalan di SQLite ini. Dan SQLite ini nanti akan disimpan secara lokal di dalam sebuah aplikasi Android. Kemudian Anda juga bisa melakukan CRUD terhadap tabel atau database di dalam SQLite. Kemudian apabila datanya tidak terstruktur, maka kita akan menggunakan local storage. Contohnya data berupa image, audio, video, kemudian file Word, file Excel, file PPT, dan sebagainya. Kemudian apabila aplikasi itu dapat digunakan oleh beberapa orang, kemudian di situ bisa berbagi data melalui internet, maka wajib menggunakan cloud storage ya. Beberapa teknologi yang bisa digunakan, contohnya menggunakan PHP server atau menggunakan Firebase, menggunakan API, kemudian ada DigitalOcean, ada AWS, ada Google Cloud, kemudian juga ada Azure, dan juga masih banyak sekali teknologi yang dapat digunakan untuk penyimpanan data di cloud ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan persiapan. Untuk persiapan ini silahkan dibuka kembali project yang terakhir, yaitu Bunga Indonesia. Namun jika Anda mengerjakan dengan nama lain atau objek lain, dipersilahkan. Namun bagi yang belum memiliki project ini atau belum belajar mengenai ini, silahkan disaksikan kembali video saya sebelumnya, yaitu di materi 4 tentang Recycle View. Langsung saja kita buka aplikasi Bunga Indonesia ini di Android Studio. Kalau kita perhatikan untuk Bunga Indonesia ini kemarin di tampilannya ya, di item bunga ini masih sangat sederhana sekali. Nah, kita akan perbaiki, kita upgrade tampilannya agar menjadi lebih baik. Yang pertama, kita akan menggunakan sebuah library ya. Library-nya namanya CardView. Caranya silahkan buka di browser, cari di Google kata kuncinya Android CardView Library. Kemudian kita buka, kemudian kita pilih di sana implementation-nya. Nah ini, kita klik kanan copy, kita buka di Android Studio. Kemudian kita buat build Gradle yang modul yang paling bawah. Di sini kita tambahkan. Nah, ini sebelumnya kita hide dulu ya tipnya. Ya. Kita tambahkan library yang baru saja kita copy. Kita paste di sini, kemudian kita klik sync now. Nah, saat ini Android Studio sedang mendownload library tersebut dari internet. Kemudian kita buka di res, kemudian layout, kemudian item bunga. Nah, kita akan perbaiki tampilannya. Yang pertama di sini kita akan atur untuk menggunakan card view tadi ya. Nah, di sini kita buat relative layout. Untuk width-nya kita buat match parent, untuk height-nya kita buat 180 dp. Kemudian untuk tutupnya ini kita cut ya, kita pindahkan di bawah sini.
Ctrl V. Kemudian kita kode, kemudian reformat kode agar menjadi lebih rapi. Nah, setelah itu yang atas relative layout akan kita ganti menjadi cut view. Nah, kemudian yang kita atur di sini pertama adalah untuk marginnya, kita atur menjadi 8 dp. Kemudian untuk corner radiusnya kita atur menjadi 8 dp juga. Kemudian untuk paddingnya ini kita hilangkan saja. Oke. Kemudian circle image view akan kita ganti menjadi image view, kembali seperti semula ya. Untuk width-nya kita buat menjadi match parent, untuk height-nya kita buat menjadi match parent seperti ini. Nah, kemudian untuk align parent start dan left ini kita hapus saja, kita tidak perlukan. Kemudian selanjutnya text view yang ada di bawah ini ada dua, akan kita wrap ke dalam sebuah linear layout. Nah, jadi kita buat linear layout di bawahnya. Untuk width-nya kita buat match parent, untuk height-nya kita buat wrap content. Nah, linear layout ini orientasinya adalah horizontal. Kemudian untuk gravity-nya ini kita buat center vertikal. Kemudian untuk background-nya kita ikuti warna yang ada di values dan colors. Nah, kita copy warna yang di sini, kemudian kita kembali ke sini, kita paste di sini. Nah, ini masih kurang pager ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tutup. Nah, tutupnya ini akan kita cut, kita pindahkan di bawahnya text view. Seperti ini. Kita rapikan kembali kode, reformat kode. Nah, jadi paling luar ini adalah cut view, di dalamnya adalah relative layout, di dalamnya ada image view dan linear layout. Nah, kemudian untuk linear layout di dalamnya ada dua text view. Nah, linear layoutnya ini akan kita tempelkan ke bawah menggunakan align parent bottom. Kita atur menjadi true, nah, sehingga geser ke bawah. Kemudian untuk text view ini ada beberapa pengaturan, kemarin ini kita hapus saja. Kemudian yang di bawah ini juga ada, ini juga kita hapus. Kemudian kita tambahkan. Yang pertama adalah padding, kita atur menjadi 8 dp. Kemudian untuk text color-nya kita atur menjadi putih, white ya. Kemudian kita style agar dia menjadi bold, agar lebih terbaca. Kemudian maksimal ini hanya bisa satu baris saja, max line kita atur menjadi angka 1. Kemudian yang di bawah untuk text color-nya kita atur menjadi putih juga. Kemudian max line kita atur menjadi 1. Kemudian ketika teksnya panjang maka akan menjadi titik-titik di akhir. Nah, itu namanya ellipsize. Kita atur di akhir n-nya. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya di bagian activity main. Nah, ini kita tambahkan padding ya. Paddingnya ini cukup 4 dp saja. Kemudian untuk clip to padding ini kita ganti menjadi false karena defaultnya adalah true. Kemudian selanjutnya di bagian Java kita buka di sini di main activity. Nah, kemarin masih ada dividernya. Nah, ini juga akan kita hapus. Kalau sudah, kita akan mencoba untuk run. Mungkin butuh beberapa saat untuk merunning agar aplikasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini adalah hasil dari aplikasi yang kita buat tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk warna ungunya ini menutupi gambar di bagian bawah, kita bisa membuatnya menjadi sedikit transparan. Nah, caranya gimana? Kita kembali ke item bunga, kemudian di linear layout,
Ini backgroundnya yang tadi kita ambil dari color tadi ya. Nah, FF di depan ini kita ganti menjadi AA. Karena dua karakter depan ini untuk menghitung transparansinya. Kalau kita running kembali, nah hasilnya kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ini agak transparan, bisa tembus ke depannya. Baik, itu untuk persiapan sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai shared preference. Shared preference menyimpan data menggunakan key dan value. Contohnya adalah sebuah game yang menyimpan high score ya. Nah, ketika player memainkan game kemudian mendapatkan sebuah skor, maka skor tersebut akan disimpan di dalam shared preference. Ketika memainkan lagi di kemudian hari dan skornya bisa lebih tinggi dari skor yang pertama, maka skor yang tinggi tadi akan juga disimpan di shared preference. Contoh lain di sini adalah untuk menyimpan color atau warna sebuah aplikasi ya. Nah, ini data ini disimpan di dalam shared preference juga. Nah, intinya ketika Anda menggunakan halaman setting ya di aplikasi Anda akan banyak dibantu dengan shared preference ini. Untuk langkah-langkahnya sendiri ada 3 ya. Yang pertama kita akan membuat setting activity, kemudian nanti kita akan membuat shared preference wrapper-nya, kemudian yang terakhir adalah untuk implementasi. Jadi data yang sudah kita simpan di dalam shared preference itu akan kita gunakan untuk apa? Yang pertama kita akan membuat setting activity. Kita kembali ke Android Studio, kemudian kita akan membuat menu ya. Yang pertama di res ini silakan di klik kanan, new directory, kita beri nama menu. Nah, kemudian di dalam directory ini kita buat klik kanan, new, menu resource file, kita beri nama app_menu. Nah, nanti kita akan menambahkan menu di pojok kanan atas di sini. Nah, pertama kita tambahkan drawable atau logo ya, atau icon di sini. Drawable klik kanan, new, kemudian image asset, kemudian ini kita pilih menjadi action bar, kemudian Anda bisa memilih image dari luar atau clip art atau dari teks. Saya pilih clip art, kita cari di sini setting. Nah, ini kita oke. Kemudian namanya saya ganti menjadi IC menu settings. Kemudian temanya saya ganti menjadi holoduck. Jadi warnanya putih di atas ungu, nanti akan kelihatan. Kita klik next, kita klik finish. Nah, sekarang sudah ada drawable di sini IC menu setting ya. Nah, akan kita masukkan di dalam app bar di sini ya. Nah, klik kode. Kemudian di sini kita tambahkan item. Yang pertama adalah ID. ID-nya ini adalah menu settings. Kemudian title-nya adalah settings. Kemudian ikonnya adalah IC menu settings ya, yang baru saja tadi. Kemudian ini akan selalu kelihatan show as action. Ini menjadi always. Nah, kemudian ini kita tutup ya. Nah, kalau kita lihat di bagian desain, nah nanti sudah muncul seperti ini. Oke. Ini harus kita implementasikan di main activity agar bisa muncul di dalam aplikasinya. Caranya kita buka main activity, kemudian kita override sebuah fungsi namanya on create options menu. Kemudian di sini kita panggil menu inflator. Kemudian kita inflate menu yang tadi. R.menu ini untuk mengakses file ini ya. Titik up menu. Parameter kedua adalah menu. Oke. Nah, kalau kita running, maka di dalam aplikasi kita di sini nanti akan bertambah sebuah tombol untuk setting ya. Nah, ini. Nah, namun ketika kita klik belum terjadi apa-apa,
karena belum kita tambahkan action. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan action. Caranya di sini kita panggil on item on option item selected ya. Nah, kita menggunakan when ini kalau di bahasa Java atau C++ atau C# itu adalah switch ya. Di Kotlin menjadi when. Item titik item ID. Jika item ID-nya adalah r titik ID titik menu settings, maka kita akan membuka sebuah activity baru. Di sini misalkan start activity intent. Parameter pertama this ya. Nah, parameter kedua ini adalah activity yang akan kita buka. Nah, berarti kita harus membuat activity terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik kanan, new activity. Kita buat empty activity. Kita beri nama settings activity. Kemudian kita klik finish. Nah, setting activity ini akan kita taruh di sini. Nah, di main activity ya. Nah, setting activity titik 2 class.java. Oke. Nah, sekarang kalau kita running kembali, maka di aplikasi kita ketika kita klik setting nanti akan membuka halaman settings activity. Kita coba klik. Nah, ini terbuka. Kita akan lakukan setting beberapa hal di setting activity. Kita buka. Kemudian kita akan panggil support action bar. Kita akan apply beberapa hal. Yang pertama adalah title-nya kita ganti menjadi settings. Kemudian yang kedua, kita akan set display home as up enable. Kita atur menjadi true. Kemudian kita akan override on item option item selected ya. Nah, ini langsung dibuat finish saja. Oke. Kalau kita running kembali, maka hasilnya akan seperti ini. Kita klik setting. Nah, di sini title-nya menjadi setting ya, sama seperti ini. Kemudian dengan set display home as up enable akan ada tambahan tombol ini. Ketika tombol ini diklik akan lari ke on option item selected dan di sini akan memfinish activity dari setting ini. Kita klik akan keluar. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memberikan beberapa setting di halaman ini. Nah, berarti kita buka di layout, kemudian di sana ada activity settings. Kita ke kode saja. Kemudian selanjutnya constraint layout ini akan kita ganti menjadi linear layout. Nah, kemudian di dalamnya kita akan berikan padding sebanyak 8 dp. Kemudian kita atur backgroundnya juga. Ini warna abu-abu ya, abu-abu muda seperti ini. Kemudian karena ini linear layout kita berikan orientasi yaitu vertikal. Nah, di dalamnya kita akan membuat card view. Card view ini untuk width-nya kita atur menjadi match parent. Kemudian untuk width-nya ini adalah wrap content. Kemudian selain itu kita atur untuk marginnya. Marginnya juga 8 dp. Kemudian kita tutup. Nah, di dalam card view ini ada relative layout. Nah, jadi card view ini hanya bisa diisi dengan satu view di dalamnya. Nah, maka satu view di dalam card view ini harus di wrap. Pada hal ini kita akan wrap dengan relative layout.
Nah, untuk width-nya kita buat menjadi match parent, untuk height-nya kita buat menjadi wrap content. Nah, kemudian kita juga akan memberikan padding. Kita buat misalkan 16 dp ya. Nah, kemudian di dalam relative layout kita akan isi dengan text view dan juga dengan switch ya, switch. Nah, kita tambahkan text view. Untuk width-nya wrap content, height-nya wrap content juga. Kemudian ini akan kita tempatkan di sebelah kiri ya, text view-nya ini. Nah, berarti align parent start itu true. Kemudian align parent live itu juga true, seperti ini. Kemudian untuk teksnya akan diisi apa? Kita isi sebuah pertanyaan, yaitu apakah menggunakan grid layout, grid layout manager ya. Nah, kemudian selain itu kita akan buat dia menjadi center vertikal. Kita atur menjadi true. Oke. Kemudian yang kedua kita tambahkan switch. Gunakan Android X Compact Widget, switch compact ini ya. Untuk width-nya kita atur wrap content, height-nya menjadi wrap content juga. Nah, kemudian kita beri ID juga. Ini menjadi setting grid. Kemudian selain itu kita akan tempatkan switch compact ini di pojok kanan. Berarti kita align parent n menjadi true, kemudian align parent right menjadi true. Nah, dia akan ada di pojok kanan. Kemudian selain itu juga kita atur untuk bisa center vertikal. Nah, kita buat true juga. Oke, nah, kita sudah berhasil membuat satu setting ya. Nah, untuk membuat setting yang lain sebenarnya kita tinggal mengcopy saja card view ini. Nah, kita copy ini sampai sini ya. Klik kanan, kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya di sini. Kita klik kanan, kemudian paste. Ya, sehingga ada dua setting. Nah, untuk yang bawah ini akan saya fokuskan untuk menggunakan Latin atau tidak. Kemudian settingnya saya ganti menjadi setting Latin. Nah, kemudian di bawahnya lagi akan saya tambahkan sini ya, pasti lagi. Tapi kali ini kita akan menambahkan teks ya. Nah, berarti untuk text view dan switch compact ini kita hapus seperti ini. Kita akan menambahkan edit text. Untuk width-nya ini saya buat match parent, kemudian untuk height-nya kita buat wrap content. Nah, ini menjadi isian teks nanti. Kita isi hint ya. Misalkan kita atur hint-nya itu untuk menjadi nama aplikasi, misalkan gitu ya. Nah, kemudian untuk ID-nya kita atur menjadi ID app setting app name ya. Seperti ini ya. Kemudian kita tutup. Nah. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Ini card view kita copy, kemudian kita enter ke bawah. Nah, setting app name kita ganti menjadi setting column. Nah,
Ini untuk menghitung kolom dari cut view tadi ya, yang di recycle view tadi ya. Nah, kita tulis jumlah kolom. Nah, kemudian untuk input tipenya ini khusus angka, jadi menggunakan number ya. Nah, jadi nanti ketika di input dia otomatis berupa angka. Oke. Sekarang sudah kita buat ada 4 setting di dalam aplikasi ini. Kita akan coba jalankan kembali, kita run, kita lihat hasilnya di halaman setting. Ya, ketika kita klik settings, maka hasilnya seperti ini. Namun yang perlu diperhatikan ini baru layoutnya saja. Jadi kalau kita misalkan ubah data di sini, kita isi namanya di sini misalkan halo gitu ya. Kemudian jumlah kolomnya ini misalkan kita isi 3 misalkan ya. Kemudian kita tekan kembali. Kemudian kita buka lagi. Nah, maka akan kembali seperti semula. Artinya data yang kita ketikkan, kita isi itu tidak tersimpan di dalam shared preference karena memang belum dihubungkan dengan shared preference. Untuk selanjutnya kita akan membuat shared preference wrapper ya. Kita kembali ke Android Studio-nya. Kemudian kita arahkan ke sini, ke atas ini. Kita buat kelas baru, klik kanan, new Kotlin file class. Kemudian kita beri nama yaitu shared pref. Nah, ini kelas ya. Namanya bebas sebenarnya, tidak harus ini ya. Kemudian shared pref ini membutuhkan sebuah konstruktor, yaitu sebuah konteks sebagai parameternya. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengakses shared preference. Caranya bagaimana? Seperti ini, private file, kemudian untuk membaca ya, shared preference menggunakan read ya. Nah, ini tipe datanya adalah shared preference. Kita ambil dari konteks get shared preference. Kemudian parameter pertama adalah build config application ID. Kemudian parameter kedua adalah konteks dengan modenya private seperti ini. Kemudian untuk menulis data ke shared preference kita buat private file write. Tipe datanya adalah shared preference editor. Kemudian kita dapatkan dari mana? Dari read. Kita edit ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk memasukkan data ke dalam shared preference kita buat fungsi namanya setData. Fungsi ini menerima dua argumen atau dua parameter. Yang pertama adalah key, tipenya adalah string. Kemudian yang kedua berupa value. Nah, tipe datanya ini adalah any. Any ini semacam objek ya kalau di Java. Jadi semua kelas yang ada di Java itu semuanya extend ke objek. Kalau di Kotlin namanya any. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan when ya. When. Nah, ketika value ini tipenya adalah boolean, maka kita akan memanggil write dengan put boolean. Oke, dan value-nya sama. Kemudian kalau tipenya adalah float, nah, maka kita write ke shared preference dengan tipe float juga. Oke, value. Kemudian kalau tipenya adalah integer, kita akan write dengan tipe tersebut dengan key dan value. Kemudian kalau tipenya adalah long, kita juga akan write dengan tipe long.
beserta key dan value-nya. Kalau tipenya adalah string, kita akan write sebagai string. Put string ya. Jadi untuk syarat preference ya, data yang bisa ditampung jenisnya hanya ada 5 ini ya. Boolean, float, kemudian integer, long, dan string. Nah, kita sudah membuat satu fungsi set data. Nah, kemudian yang terakhir dari bagian dari fungsi ini adalah untuk menyimpan atau mengcommit atau mengapply data tersebut ke dalam shared preference. Caranya kita panggil write, kemudian kita panggil commit. Kalau commit ini ke memori, kalau apply ini langsung ke penyimpanan atau ke storage internal ya. Nah, namun disarankan menggunakan commit ini. Oke. Kemudian untuk mendapatkan datanya kita menggunakan fungsi get ya. Find get boolean seperti ini. Kita butuh key sebagai parameter pertama, tipenya adalah string. Kemudian parameter kedua ini adalah default. Untuk tipenya berarti boolean. Nah, ini sama saja dengan membaca read get boolean dengan key dan default seperti ini. Defaultnya sendiri kita atur menjadi false karena ini boolean ya. Nah, kemudian ini kita copy ya, kita paste. Nah, selanjutnya kita akan membuat float, get float. Defaultnya adalah float, kemudian nilainya adalah 0f karena dia adalah float ya. Kemudian ini adalah get float. Kemudian selanjutnya kita akan membuat integer. Nah, berarti ini get in, defaultnya adalah in, kemudian nilainya adalah 0, kemudian berarti ini adalah get integer. Nah, ini. Kemudian selanjutnya long. Kita panggil get long. Defaultnya adalah long. Kemudian value-nya adalah 0. Kemudian kita akan panggil get long. Seperti ini. Kemudian yang terakhir sekali adalah string. Kita paste ya. Get boolean kita ganti menjadi get string. Defaultnya string, tapi dia bisa null, maka kita tambahkan tanda tanya. False-nya ini kita ganti menjadi null. Kemudian read berarti get string. Oke, dan defaultnya kurang lebih sama. Nah, kemudian setting apa saja yang akan kita gunakan di aplikasi tadi? Tadi ada 4 ya. Nah, maka keempat-empatnya akan kita taruh di sini, di dalam sebuah companion object. Yang pertama yaitu tentang grid layout. Seperti ini. Component object ini kalau di Java istilah yang lain yaitu static ya. Jadi ini adalah static variable di dalam sebuah kelas. Kemudian kita juga akan mengambil latinnya. Kemudian kita juga ambil app name ya tadi. App name. Kemudian juga kita akan mengambil tadi jumlah kolom ya, jumlah kolom. Nah, kolom. Nah, seperti ini. Nah, masing-masing ini akan kita buatkan variabel sendiri-sendiri. Yang pertama adalah grid layout. Var grid layout. Nah,
tipe data dari grid layout ini adalah boolean. Nah, maka kita buat setternya terlebih dahulu. Untuk setter berarti kita akan memanggil set data yang di atas tadi. Set data. Untuk key-nya adalah grid layout, kemudian untuk value-nya ya value-nya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan datanya, get ini nilainya adalah get boolean, key-nya adalah grid layout, kemudian default-nya adalah false. Nah, ini tidak saya tambahkan default-nya di sini. Oke, kemudian selanjutnya var Latin. Ini adalah boolean juga. Kemudian untuk set kita menggunakan set data, key-nya adalah Latin, kemudian value. Kemudian untuk mendapatkan kita get boolean, key-nya adalah Latin. Seperti ini. Kemudian selanjutnya app name, var app name, tipenya adalah string. Untuk set kita set data dengan key-nya adalah app name, kemudian value-nya ya string tadi ya berarti. Nah, untuk mendapatkannya kita panggil get string, key-nya yaitu app name. Nah, karena untuk get string ini parameternya bisa null, maka app name ini juga kita atur untuk bisa null seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolom, var kolom. Ini adalah sebuah integer ya. Kemudian untuk setnya kita set data, key-nya adalah kolom, value-nya adalah ya value. Untuk mendapatkan datanya kita panggil get, kemudian get integer, kemudian key-nya adalah kolom. Nah, prinsipnya shared preference wrapper ini untuk mempermudah kita membuat sebuah kelas yang semuanya ini untuk mengakses ke dalam shared preference. Ini untuk menulis data ke shared preference, ini untuk membaca data dengan tipe data tertentu ya. Kemudian yang di bawah ini adalah setting apa saja yang nanti akan menggunakan shared preference. Nah, nanti ini tinggal dibaca saja di hasilnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah implementasinya. Kita akan menghubungkan antara setting ini dengan shared preference. Pertama, kita akan membuka di Android Studio, kemudian kita masuk ke setting activity. Kemudian kita yang pertama akan buat sebuah variable, yaitu shared preference, untuk kita ambil datanya. Nah, shared preference ini parameter pertamanya adalah this ya. Kemudian selanjutnya kita ambil satu settingnya, yaitu yang pertama adalah setting grid. Ini kita atur untuk is-check-nya sama dengan diambil dari shared preference grid layout. Kemudian untuk setting grid ini, ketika ada perubahan data, set on change listener seperti ini. Nah, kita pilih yang Kurowa, yang lambda ya. Kemudian kita atur shared preference grid layout-nya adalah is-check. Kemudian selanjutnya adalah yang setting Latin. Kita atur is-check, apakah dicek.
kita ambil dari syarat preference, yaitu Latin. Kemudian jika ada perubahan, setting Latin ini kita set on check change listener. Ini kita pilih yang Purawai ya. Yang ini kita akan set di syarat preference, titik Latin sama dengan is check. Kalau ini kita coba untuk kita running, kita lihat hasilnya di dalam aplikasi kita. Ketika kita pertama membuka setting ini, maka di dua item ini akan membaca dari syarat preference ini. Jadi setting grid is check ini akan membaca dari syarat preference, true atau false. Nah, ketika kita merubah data, mengeklik, maka dia akan memanggil yang ada di dalam Kurawa ini. Nah, sehingga syarat preference-nya juga akan berubah datanya antara true dan false. Nah, ini kalau kita tekan kembali, kita buka kembali, nah datanya sudah tersimpan di dalam syarat preference. Nah, namun yang di bawah ini masih belum ya. Kalau kita tekan kembali, kita buka lagi, nah ini belum, tapi yang dua ini sudah. Kita lanjutkan di nama aplikasi dan jumlah kolom. Selanjutnya setting app name. Ini kita set text ya. Diambil dari syarat preference titik app name kita ambil. Kemudian ketika ada perubahan di situ, setting app name titik add on text change listener ya. Nah, ketika teksnya berubah, ini kita pilih yang Kurawa, akan merubah yang ada di syarat preference juga. App name sama dengan it to string. Yang terakhir ini yang paling sulit karena ini berupa angka ya. Kita coba setting kolom. Kita teksnya diambil dari dalam syarat preference. Kemudian kita ambil kolom, kemudian kita ubah menjadi string. Kalau ini tetap angka atau integer, nanti akan dianggap sebagai ID dari string yang ada di dalam values ini. Makanya harus diubah menjadi string. Kemudian, ketika ada perubahan data, kita tambahkan add text change listener seperti ini. Nah, kita gunakan yang berawal ya. Oke. Yang pertama kita akan membuat sebuah variabel namanya calls. Nah, variabel ini kita dapatkan dari data yang ada di sini. Nah, caranya if datanya ini kita ubah menjadi string, kemudian length-nya itu sama dengan 0, berarti datanya adalah 1. Kemudian else sebaliknya, berarti datanya it to string to int. Nah, intinya kalau misalkan di dalam sini kosong, maka akan dianggap ada nilainya angka 1. Jadi jumlah kolom minimal 1. Tapi kalau seumpama di sini isi, ya maka isinya itu akan dikonversi menjadi integer. Nah, jadi kalau di sini isinya berupa teks ya nanti pasti akan error di sini. Nah, jadi isinya harus berupa angka. Oke, kemudian selanjutnya calls ini juga akan kita atur. Maksimum 3, minimum 1. Jika calls ini nilainya lebih dari 3, maka akan kita atur nilainya calls ini adalah 3. Sebaliknya, jika calls ini kurang dari 1, maka kita atur minimum adalah 1. Nah, jika di antara
2 itu, maka ya nilainya call sendiri tidak akan berubah. Ini. Kemudian yang terakhir, syarat preferennya kita atur untuk kolomnya, yaitu sama dengan calls, seperti ini. Nah, sekarang kita running kembali. Kita lihat hasilnya di dalam emulator. Kita buka setting. Nah, di sini minimum sudah 1 ya. Kita ketikkan nama aplikasi misalkan Halo Manusia. Nah, kalau kita tekan kembali, kita buka lagi, nah dia sudah tersimpan. Kalau kita isi angka 0 misalkan, kita kembali, kemudian kita buka, nah, akan berubah 1, karena minimum 1. Kalau kita isi angka 19 misalkan, kita keluar, kemudian kita buka lagi, nah, akan muncul angka 3. Kalau kita isi angka 2, kita kembali, kemudian kita buka, nah, nilainya akan tetap angka 2. Jadi hanya bisa antara 1, 2, dan 3. Anda bisa mengubah, misalkan sampai 5 kolom. Berarti ini 3 ini menjadi angka 5 gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya akan kita implementasikan di dalam main activity. Nah, kalau kita perhatikan, kita merubah angka atau value yang ada di sini, tidak merubah apapun yang ada di tampilan. Maka kita masuk ke main activity. Kemudian di sini kita akan membuat variabel untuk mengakses shared preference. Di atas kita buat let init var, yaitu shared preference seperti ini. Nah, kemudian shared preference ini kita isi data dengan kita inisialisasi di sini. Nah, shared preference this ya. Nah, nanti kita tinggal mengakses shared preference ini dimanapun kita mau. Oke. Yang pertama kita di sini akan override sebuah fungsi ya, on resume. Nah, seperti ini. Override. Kemudian di sini akan kita atur recycle view-nya untuk layout manager-nya. Kita menggunakan if. Jika shared preference itu menggunakan grid layout, true ya, maka layout manager-nya berarti menggunakan grid layout manager. Kemudian jumlah kolomnya diambil dari shared preference juga, dari kolom. Kemudian sebaliknya akan menggunakan linear layout manager. Nah, seperti ini. Nah, jadi recycle view layout manager-nya itu berdasarkan dari setting grid layout-nya on atau off ya. Kalau on, berarti akan menggunakan grid layout manager dengan jumlah kolomnya sesuai dengan yang ada di bagian kolom di bawah ini. Kemudian kalau misalkan false, berarti menggunakan linear layout manager. Kita running. Kemudian kita lihat hasilnya di dalam aplikasi kita. Kita lihat di setting. Nah, ini posisinya off. Kalau ini kita on kan, kita kembali. Nah, sekarang menjadi 2 kolom. Karena di bawahnya ada 2. Kalau ini kita ganti menjadi 3, kita kembali. Nah, ini ada 3 kolom. Kalau kita kembalikan menjadi 1, dan di sini on, nah, ini berarti dia tetap menggunakan grid layout manager, tapi jumlah kolomnya 1. Nah, sehingga ketika ini on atau off, ya hasilnya akan tetap sama saja. Oke, yang berikutnya kita akan mengatur tentang tulisan latinnya muncul atau tidak yang ada di sini. Nah, berarti kita akan masuk di bunga adapter. Nah, di bunga adapter ini dari konstruktornya akan kita tambahkan satu lagi, yaitu shared preference. Nah, kita panggil di sini. Kemudian di bawah on bind view holder ini kita akan atur holder item view. Kemudian di sini kita panggil yaitu item Latin. Nah,
visibilitasnya ini akan kita atur, visibility. Nah, sama dengan kita ambil jika dari shared preference dari menggunakan Latin, ya, berarti visibility-nya adalah view visible. Tapi sebaliknya, kalau misalkan shared pref ini tidak menggunakan Latin, maka item Latin ini dibuat gone, view gone. Nah, seperti ini. Karena di bunga adapter kita tambahkan satu parameter lagi, tentunya di main activity akan ada error di atas. Akan ada merah-merah ya di bagian sini. Nah, kita butuh satu lagi parameter, yaitu yang pertama list, yang kedua adalah shared preference, sudah kita buat sebelumnya di atasnya. Nah, shared preference. Nah, jika kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Ini keadaan Latinnya sudah di off-kan. Nah, kalau kita masuk ke setting, kemudian kita atur Latinnya menjadi on, kita tekan kembali. Nah, di sini akan muncul kembali detail Latinnya. Nah, selanjutnya kita akan merubah tulisan bunga Indonesia ini dari shared preference ya. Nah, sama di on resume juga akan kita atur, yaitu yang pertama dari support action bar, kita panggil title-nya diambil dari shared preference titik up name. Nah, cukup seperti ini saja. Kemudian kita running kembali. Kemudian kita lihat hasilnya. Sekarang di sini berubah menjadi halo manusia. Kalau kita masuk ke setting, di sini kita ganti menjadi bunga indah misalkan. Kita kembali. Nah, di sini akan berubah menjadi bunga indah. Nah. Oke, itulah implementasi dari shared preference. Nah, insya Allah demikian pertemuan kita kali ini. Jika Anda mendapatkan ilmu baru dari pertemuan ini, silahkan Anda subscribe, like, share, dan komen. Apabila banyak kurang dan salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.